Saya tahu kalian yang ngeklik video ini pasti pernah bingung dan heran dengan diri sendiri. Bingung sambil bertanya, kenapa sih sangat sulit mengendalikan diri sendiri? Kenapa sih sangat susah menahan diri buat gak lihat bokep lagi misalnya? Udah buat komitmen gak cocok lagi, tapi besok atau 2 jam kemudian lu kembali melakukannya. Udah punya niat pengen belajar atau ngerjakan sesuatu, taunya lu malah scrolling TikTok gak jelas. Padahal lu sadar kalau lu pengen melakukan sesuatu dan udah komitmen juga, tapi tetap aja lu gak melakukannya. Nah, lu pernah mikir gak sih, kenapa kita tuh sangat sulit mengendalikan diri sendiri? Kenapa seakan-akan diri kita tuh menolak ketika ingin melakukan hal yang baik untuk kita? Apakah ini settingan pabrik kita? Atau apakah ada cara buat mengendalikan diri yang kita nggak tahu? Padahal pengendalian diri ini menurut gue adalah skill dasar yang sangat-sangat diperlukan di zaman sekarang. Semua hal yang lo mau di dunia sekarang, mau kaya, punya badan bagus, pintar, itu perlu skill menahan diri. Itulah yang akan kita bahas di video kita kali ini. Kita akan bahas dari segi ilmiahnya, terus juga cara yang harus dipakai untuk mengendalikan diri. Jadi selamat datang di segmen life skill. Ayo kita langsung ke pembahasannya. Oke, di sini gue akan mencoba menjelaskannya sesimpel mungkin agar mudah dipahami. Jadi, manusia tuh secara alami memang settingan pabriknya selalu ingin merasakan kepuasan dan juga cenderung ingin kepuasan yang instan. Kenapa? Karena otak kita tuh memang didesain untuk lebih efisien dalam mencari kepuasan. Seakan-akan bilang, kalau ada cara cepat dan mudah untuk merasa puas atau senang, kenapa harus susah? Contohnya aja, otak kita tuh lebih tertarik dengan kepuasan yang diberikan dari scrolling ketimbang kepuasan dari berhasil mengerjakan tugas, jadi kaya, atau berhasil mengendalikan diri. Buktinya nih, logika lu atau pikiran lu sekarang itu memang tertarik buat jadi kaya, atau lu pasti punya keinginan buat bisa mengendalikan diri untuk berhenti coli. Tapi apa yang lu lakukan malah sebaliknya kan? Mau berhenti coli, tapi 2 jam berikutnya lu relapse lagi. Karena coli dan nonton bokep itu kepuasan instan. Mau jadi kaya, tapi kerjaan lu scrolling TikTok gak jelas setiap hari. Soalnya scrolling TikTok itu kepuasan instan. Nah, terus kok ada orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya meskipun otaknya itu sama seperti kita, juga pengen kepuasan yang instan-instan aja. David Goggin misalnya, dia sengaja ikut lomba lari sejauh 360 km, sejauh dari Surabaya ke Yogyakarta selama 63 jam. Dan yang paling gilanya, itu kaki dia sampai patah, tapi dia tetap melanjutkan larinya. Nah, itu sedikit contoh dari orang-orang yang sudah mencapai titik profesional dalam mengendalikan dirinya. Jangankan mengendalikan diri buat nggak coli atau scrolling, mengendalikan diri untuk menahan rasa sakit aja dia udah bisa. Nah, kenapa skill dia dalam mengendalikan diri bisa sebrutal itu? Jadi ada penjelasan dari seorang profesor dari Stanford University yang terkenal karena penelitiannya tentang neuroplastisitas, atau simpelnya orang ini sangat tahu dalam kinerja otak manusia. Dia bilang kalau di otak manusia tuh ada yang namanya anterior mid-cingulate cortex atau AMCC, called the anterior mid-cingulate cortex. Yang mana bagian ini itu bentuknya cenderung kecil pada orang yang gemuk, tapi bentuknya besar pada seorang yang melakukan latihan yang ketat, orang atlet, atau orang yang melakukan diet. Dan bentuk yang besar inilah yang mempengaruhi orang itu lebih bisa mengendalikan diri. Nah, di sini bagian menariknya. AMCC ini itu untungnya bisa kita upgrade atau bisa kita buat jadi lebih besar dengan cara melakukan hal yang gak kita sukai atau yang gak kita pengen. Nah, contohnya, misalnya lu lagi malas banget buat belajar nih, atau lu lagi pengen banget buat coli dan nonton bokep. Coba paksa diri lu buat melakukan pilihan yang lu gak pengen. Gak pengen belajar karena malas, paksa diri lu buat belajar. Pengen nonton bokep dan coli, paksa diri lu buat gak melakukannya. Semakin sering lu melatih diri untuk melakukan hal yang lu gak pengen, semakin besar MCC lu, dan semakin mudah lu mengerjakan sesuatu yang lu pengen, atau menghindari pekerjaan yang gak mau lu lakukan. Atau simpelnya, semakin mudah lu mengendalikan diri lu. Coba dah komen, apa sih hal yang paling susah buat lu kendaliin dalam diri lu? Nah, mengerjakan hal yang lu gak pengen atau hal yang lu gak suka itu pastinya nggak semudah kayak yang lu kira. Tapi untungnya ada 2 cara yang bisa meringankan kesulitan ketika lu memaksa diri buat mengerjakan hal yang lu nggak pengen itu. Dan hal dasar yang harus lu punya untuk meringankan kesulitan ini itu adalah yang pertama, punya tujuan atau alasan yang kuat. Salah satu kalimat yang masih gue ingat dari buku Think and Grow Rich, setiap pencapaian besar selalu dimulai dengan sebuah keinginan yang jelas. Jadi, kalau alasan lu belum kuat atau belum jelas,
Lu misalnya masih mikir-mikir tuh, alasan apa ya yang membuat gue harus menahan rasa gak enak ketika memaksa diri gue mengerjakan hal yang gak gue pengen. Kalau alasan lu masih belum jelas, maka sekarang buat jadi lebih jelas. Misalnya, kenapa ya gue harus berhenti nonton bokep? Nah, buat lebih jelas dengan cara menulis dan membayangkan dampak-dampak negatifnya. Misalnya, gue mau berhenti karena gue gak mau merusak bagian otak gue yang berfungsi untuk berpikir dan mengendalikan diri, yaitu prefrontal cortex. Kenapa ya gue harus maksa diri buat belajar? Oh iya, soalnya gue harus dapat nilai yang tinggi yang cukup buat masuk ke kampus impian gue. Terus tambah lagi dengan membuat sistem. Kalau lo pernah baca buku Atomic Habits, pasti udah gak familiar dengan istilah jangan fokus ke tujuan, tapi fokus ke sistem untuk mencapai tujuan itu. Artinya seseorang gak akan bisa sampai ke tujuannya hanya karena punya tujuan dan tekad aja. Tapi semua orang harus selalu bergantung pada sistem yang dia bangun untuk sampai ke tujuan itu. Coba dah, bikin jadwal rutinitas atau sistem yang harus lo kerjakan meskipun pada saat itu mood lo nggak pengen mengerjakannya. Misalnya ketika lo mau buat jadwal untuk baca buku, lo tulis atau lo tetapin jam 9 malam itu jadwal lo baca buku. Nah terus, jangan bilang ke diri sendiri kayak gini, kalau gue lagi semangat, gue bakal baca buku. Tapi bilang aja ke diri sendiri, apapun yang terjadi gue bakal baca buku setiap jam 9 malam. Mau bikin jadwal olahraga misalnya, jangan bilang kalau gue lagi niat gue bakal olahraga, tapi bilang aja setiap pagi jam 6 gue bakal push up minimal 10 kali. Gak peduli gue lagi pengen atau enggak. Nah, gue sangat suka sistem yang dipakai Elon Musk untuk mengendalikan dirinya, yaitu adalah time boxing atau mengotak-ngotakan waktu untuk melakukan hal yang dia ingin kerjakan. Jadi dia nggak kerja asal-asalan atau kerja hanya ketika nunggu mood datang. Tiap menit dalam harinya udah punya tugas masing-masing. Misalnya jam 7.30 sampai jam 12 itu fokus kerja di Tesla. Jam 12 sampai jam 12.30 itu makan siang sambil rapat. Dan dia kerja sekitar 80 sampai 100 jam setiap minggunya. Itu artinya lebih dari 12 sampai 16 jam kerja di setiap harinya. Dan jelas dia melakukan itu dengan memaksa dirinya. Lu gak harus persis kayak dia kok, tapi minimal lu punya jadwal dan sistem sendiri untuk lu kerjakan tanpa peduli mood lu gimana. Dan ada satu teori lagi untuk mempush usaha lu buat mengendalikan diri ini. Ini agak ekstrim sih, tapi menarik buat dicoba. Lu pernah denger gak tentang teori 40%? Ini teori gila dari para Navy SEAL, pasukan elit militer Amerika Serikat. Mereka bilang, ketika lu merasa udah capek, udah merasa gak kuat lagi menahan diri, udah merasa ini kayaknya gue gak tahan lagi dah, sebenarnya pada saat itu lu baru menggunakan 40% dari potensi lu. Artinya, lu masih punya 60% tenaga lagi yang belum lu pakai. Ketika lu maksa diri buat belajar, terus tiba-tiba lu merasa kayaknya gue gak sanggup lagi dah, otak gue capek banget. Di teori ini, itu bukan berarti lu udah maksimal. Itu cuma sinyal pertama dari otak lu buat ngajak nyerah. Kalau lu tetap duduk, tetap baca, tetap fokus, lu bakal kaget. Ternyata lu masih bisa belajar lebih lama dari yang lu kira. Sama juga dengan nafsu tuh. Saat dorongan buat nonton bokep udah gila-gilaan, otak lu pasti udah mulai cari-cari alasan buat ngeliat video itu. Tapi lu tetap bisa nahan dan lu ngerasa kayaknya ini gua nggak tahan lagi dah. Nah, di titik itu lu baru makai power lu sebesar 40%. Kalau lu tahan lagi, terus lu bilang enggak dan lu alihin ke hal lain, lu bakal sadar sendiri sebenarnya lu jauh lebih kuat dari yang lu kira sebelumnya. Dan ini bukan cuma soal fisik, ini berlaku di semua aspek hidup. Kalau lu mikir udah kerja keras, udah usaha mati-matian, udah kehabisan motivasi, itu lu masih punya 60% lagi power yang belum lu keluarkan. Nah, coba bayangin, lu bangun pagi dan lu langsung tahu apa yang harus lu lakukan. Gak ada lagi tuh drama malas-malasan antara mau rebahan seharian atau langsung kerja. Karena lu udah punya sistem, lu gerak bukan berdasarkan nafsu atau mood lagi, tapi karena lu tahu ini yang harus dilakukan. Setiap hari lu latihan maksa diri ngerjakan apa yang diri lu malas buat ngelakuin. Misalnya belajar dan kerja keras. Sementara orang lain masih sibuk scrolling TikTok, rebahan semaunya, dan nyari-nyari alasan buat membenarkan kemalasannya. Sementara lu nih, lu udah ngumpulin skill baru, punya pekerjaan atau usaha, atau sudah baca puluhan buku. Setahun lo kayak gitu, lo udah belajar satu skill baru sampai level yang expert. 2 tahun kayak gitu, lo mungkin udah nabung dan investasi yang cukup buat ningkatin hidup lo. 3 tahun, lo mungkin bisa beli apapun yang lo mau secara cash tuh. Dan orang lain yang hidup semua mereka tanpa mau maksa diri, pasti masih nge-stuck di tempat yang sama, karena mereka hanya ingin bergerak sesuai moodnya mereka.
Jadi mengendalikan diri itu sulit bukan karena kita yang lemah, tapi karena otak kita memang dirancang buat mengejar kepuasan instan. Tapi itu bukan berarti kita nggak bisa melawan. Dengan memahami cara kerja otak tadi, terus lu menerapkan strategi yang benar, dan membangun kebiasaan kecil yang efektif, kita bisa melatih diri buat jadi lebih disiplin dan kuat dalam menghadapi godaan. Jadi pertanyaannya sekarang, lu mau tetap jadi budak hawa nafsu, atau lu yang mengendalikannya? Coba komen hal apa yang paling susah lu kendalikan dalam diri lu. Terus kita diskusi di sana. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung dengan pencet tombol like dan semangat.